Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan,
mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom. Saudara-saudara siap untuk beribadah pada hari ini? Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kasih salam minimal 3 orang. Katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita akan membacakan Mazmur 91 yang akan ditayangkan melalui VT. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang mari kita perkatakan apa arti dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat, saudara-saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan pimpinanmu terus berlaku atas hidup kami, menuntun kami Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami mau terus Tuhan mengucap syukur di dalam kehidupan kami, sebab nyata Tuhan kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu adalah suatu kemurahan yang Tuhan berikan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini.
pimpin kami semuanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan, dengan keadaan keberadaan yang ada di saat sekarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan, sukacitamu, damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa ini. Kau berkati pemimpin bangsa kami, Kau berkati presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati Tuhan akan setiap apa yang dikerjakannya Tuhan, yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin bangsa ini Tuhan. Mampukan Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Bahkan roh takut akan Tuhan itu mereka boleh miliki Tuhan, sehingga kesejahteraan bangsa ini boleh ada Tuhan. Memberkati akan lembaga tinggi tertinggi negara kami, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif atas bangsa ini Tuhan. Pakai Tuhan mereka yang duduk dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sampai terendah. Mereka boleh menyatakan kasih-Mu. Mereka boleh menyatakan Tuhan sebagai negarawan yang baik Tuhan. Jamah mereka Tuhan, kuasai mereka dalam kehidupan, dalam perilakunya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga berkat-berkat boleh tercurah untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih, dan kami rindu Tuhan, jiwa-jiwa boleh datang kepadamu untuk bangsa ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, memberkati Tuhan akan kota kami, memberkati kota Depok Tuhan, memberkati setiap kegiatan yang ada di kota Depok, memberkati wali kota, wakilnya, dan jajaran yang ada. Biarlah pakai terus Tuhan pemimpin di kota kami ini Tuhan, memberkati masyarakatnya, memberkati setiap kegiatan yang ada di kota kami. Bahkan memberkati setiap kelurahan, bahkan sampai RT RW kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kota kami Kau pakai Tuhan, untuk terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Pakai terus Tuhan kota kami Tuhan, di dalam segala aspek yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau memberkati saat ini Tuhan. Kami berdoa akan pemimpin rohani kami. Kami serahkan Tuhan Bapak Insinyur Niko dan wakil-wakil yang ada. Kau memberkati akan setiap pelayanan mereka. Baik Tuhan, pelayanan mereka di dalam maupun di luar negeri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap KKR di momen yang ada Tuhan, biarlah Tuhan di situ nyata kuasa-Mu. Jiwa-jiwa boleh datang kepadamu. Jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa boleh rindu Tuhan, menyaksikan karya Tuhan. Mujizat boleh terjadi Tuhan. Kuasa boleh terjadi, kuasa-Mu Tuhan. Impartasi boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Penggembalaan yang ada Tuhan boleh berjalan dengan baik. Pemuritan boleh berjalan dengan baik. Kau berkati juga Tuhan akan Gembala Rayon 9 Pak Yonggi TW bersama wakil yang ada dan setiap cabang dan ranting di Rayon 9. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pakai beliau Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada. Di mana hamba-Mu melayani, di situ kuasa-Mu bekerja. Kesehatan mereka Tuhan terus pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan khususnya kami serahkan Tuhan gembala kami di tempat ini, Pak Hengki, Ibu Maria Tuhan. Kau berkati Tuhan kesehatannya. Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kau berkati setiap aktivitasnya. Kau berkati keluarganya, keluarga besarnya. Bahkan setiap usaha yang di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkarya atas hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanan gereja-Mu GBI Mekarsari. Kau berkati setiap para pekerja yang ada di gereja-Mu GBI Mekarsari, mulai didiakan, wakil gembala, kami serahkan semuanya Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh bersatu hati, bergandeng tangan, untuk Tuhan boleh melayani gereja-Mu di tempat ini, membawa jemaat-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Memberkati gembala-gembala Kul dengan setiap aktivitas mereka dalam pelayanan mereka. Pakai mereka Tuhan dalam setiap pengembalaan yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu melawat setiap hamba-hamba-Mu, melawat setiap para pekerja-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh berkenan kepada Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Mereka boleh naik dan naik terus Tuhan ke gunung kudus-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan saat ini akan setiap hamba-Mu yang melayani dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik yang ada Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka yang boleh melayani pagi hari ini semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terutama akan hamba-Mu Bapak Bina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tuntunan-Mu terus berlaku atas hamba-Mu. Apa yang disampaikan semuanya datangnya daripada Tuhan. Perkenanan Tuhan boleh ada atas hamba-Mu. Kau berkati keluarganya, keluarga besarnya Tuhan. Anak yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah semua dalam tuntunan-Mu, dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap ibadah di tempat ini baik yang ada di atas maupun yang di bawah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapan Allah boleh ada atas setiap jemaat-Mu, membawa jemaat-Mu dalam perkenanan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami percaya mereka yang beban berat Tuhan, kami percaya Engkau telah berikan kelegaan. Mereka yang sakit Tuhan telah berikan kesembuhan, pemulihan. Dan kami percaya yang tidak ada jalan Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan juga akan TDRP Tuhan, taman rumah pengorbanan yang ada. Kau berkati setiap kegiatan yang ada di situ Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani di situ, pakai mereka untuk terus Tuhan memuliakan nama-Mu. Sehingga hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh bekerja di sana Tuhan. Membawa Tuhan setiap mereka yang datang kepada-Mu Tuhan. Memulihkan mereka yang terluka Tuhan. Memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kemuliaan boleh ada atas DRP yang ada Tuhan. Tempat ini Tuhan boleh membawa kota kami, boleh membawa bangsa kami Tuhan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati akan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan Agustus ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Keluar masuk mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum mulai saya buka dengan kesaksian sedikit aja. Waktu di awal-awal minggu, hari Senin, hari Selasa, itu saya mengalami batuk pilek. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang batuk pilek sekarang. Dan suaranya sampai hampir hilang. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa melayani Tuhan. Dengan dibantu dengan obat-obatan, dengan makanan, dan juga mujizat Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kita gak ada di sini. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita gak ada di tempat ini. Mungkin kita di rumah sakit, atau kita di tempat lain. Tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara ada di tempat ini. Mari ambil waktu sejenak. Pribadi lepas pribadi. Mulai koneksi dengan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan sudah hadir di tempat ini. Saya beri waktu
silakan berdoa Bapak Ibu dan Saudara pribadi lepas pribadi. Bangun hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan pagi hari ini. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidup. dengan segenap hati dari awal katakan, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, Kami merindukan Engkau, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu. mari saya undang kita, angkat kedua tangan kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat pujian. Jangan hanya berdiam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sembah Dia, sembah Dia. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
Mari nikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada kelegaan. Yesus, terima kasih. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung segenap hatimu. Mari kita naikkan pujian ini. Kami terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Oh ya Rama Lama, Sika Lama, ya Rama Lama Lama, Narara Rama ya Se. Dengan kekuatan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sadari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Angkat kedua tangan. Terhubung denganmu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
sukacita karena kehadiran-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Dan kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan Tuhan. Karena hadirat-Mu membawa kelepasan buat setiap kami. Mari setiap kita yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Coba saya mau dengar dulu yang sebelah kanan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Coba yang kiri jangan mau kalah ya. Udah siap memuji nama Tuhan? Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita, come on. Semuanya bertepuk tangan yuk. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Tangannya dong. Ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat. Sebentar. Ini kita ibadah harus seperti Raja Daud. Tahu Raja Daud? Kalau dia memuji Tuhan, dia nggak hanya berdiam gini teman-teman atau saudara-saudari. Tanganku ku angkat padamu. Ini ngapain ya? Pada joget-joget ya gitu. Enggak. Paling enggak gerak dong. Ke kanan, ke kiri. Berikan tepuk tangan. Kemuliaan buat Allah kita. Ya. Jangan ada yang berdiam diri saudara-saudara. Kalau Raja Daud itu seperti itu yang di belakang udah jawab tuh tante. Seperti orang gila katanya. Saking dia bebasnya dia menyembah memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau bebas, amin. Kita mau bebas memuji nama Tuhan, amin. Come on. Ya semuanya. Goyang-goyang dikit boleh. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Garam bernafas memuji Sang Raja. Di mana? Yes. Mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagi-Mu. Bab rahmat-Mu baru setiap hari. Semuanya.
Yesus memberkati. Sudah panas? Sudah merasa panas? Haleluya. Roh Kudus menyala di dalam kita. Amin. Amin. Mari persiapkan persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mendukung pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Untuk menjangkau lebih lagi banyak jiwa-jiwa melalui persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kami, dalam setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sambil kita menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini kami sampaikan pengumuman GBI Mekarsari Depok selama bulan Agustus 2024. Ibadah Raya Hari Minggu dilaksanakan secara onsite bertempat di Aula ESA pada pukul 8 pagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Ibadah Raya Hari Minggu akan diinformasikan melalui sekretariat atau gembala kul masing-masing. Ibadah Youth Home for Generation diadakan setiap hari Sabtu, Minggu pertama, kedua, dan ketiga pada pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Echa atau Saudari Giovanni di nomor yang tertera di layar. Ibadah Sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi di ruang Sekolah Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Gaby di nomor yang tertera di layar. Ibadah Junior Church atau JC dilaksanakan pada pukul 8 pagi di ruang Sekretariat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudari Tania atau Saudari Putri di nomor yang tertera di layar. Akan diadakan fellowship dewasa muda dan keluarga muda pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 jam 7 malam bertempat di Aula ESA. Bagi jemaat yang berusia 24 sampai 40 tahun diundang untuk hadir dalam fellowship ini. Ibadah UMAS akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10 pagi bertempat di Aula ESA. Mengundang seluruh jemaat usia emas untuk hadir dalam ibadah ini. Mari satukan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa dalam Community of Love GBI Mekarsari Depok. Bagi jemaat yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan jemaat seperti baptisan, KKJ, pernikahan, penyerahan anak, dan kedukaan, dapat menghubungi sekretariat dengan Ibu Mauren. Penyerahan anak dan pengarahan baptisan dilaksanakan di minggu pertama, dan untuk prosesi baptisan akan dilaksanakan di minggu kedua. Untuk pelayanan atau permohonan doa, dapat menghubungi Ibu Naomi. Doa Azusa Prayers Tower diadakan setiap hari Selasa pukul 1 siang. Untuk Healing House Doa Bersama diadakan setiap hari Jumat pukul 11 siang. Informasi link dan kode Zoom akan diinformasikan melalui grup WhatsApp Jemaat GBI Mekarsari. Doa bersama pengerja dan jemaat diadakan setiap hari Sabtu di minggu kedua, ketiga, dan keempat pada pukul 8 pagi di Aula ESA. Bagi seluruh jemaat dan pengerja, terutama yang melayani pada hari Minggu, diwajibkan untuk hadir. GBI Mekarsari akan mengadakan seminar keluarga pada hari Sabtu 24 Agustus 2024, jam 4 sore sampai jam 8 malam bertempat di Aula ESA. Seminar ini gratis dan terbuka bagi seluruh jemaat GBI Mekarsari. Bagi jemaat yang rindu untuk hadir, dapat mendaftarkan diri ke gembala kul masing-masing atau ke sekretariat dengan Ibu Mauren. Youth House GBI Mekarsari akan mengadakan Youth Camp pada tanggal 15 sampai 16 September 2024 bertempat di Arjuna Bootcamp Bogor dengan biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. Bagi seluruh anak muda yang rindu untuk mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftarkan diri ke Tania atau Geo di nomor yang tertera di layar. Atas nama Gembala dan Pengerja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus 2024. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan, atau persembahan lainnya, dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor rekening 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat dikirimkan ke sekretariat dengan Ibu Mauren. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Izinkan saya bertanya, adakah dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari tempat ini yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya? Ada? 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 Oh, puji Tuhan. Mari kita beri salam yang sebelah-sebelahnya. Selamat datang, selamat beribadah. Apabila belum memiliki tempat beribadah yang tetap, saya mengundang untuk datang kembali setiap hari Minggu jam 8 pagi di tempat ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membawa kuasa, mengubahkan setiap hidup kita. Firman Tuhan yang membukakan mata rohani kita dan memberikan pengertian dan yang baru untuk kita. Ingat kasih-Nya yang membuka buku, ingat kasih-Nya yang selalu, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih buat pagi ini kami datang memuji menyembah Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat kekasih-Mu, saudarimu, Ibu Susan, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau peluk anak perempuan-Mu ini. Engkau berbicara dengan lemah lembut kepada Ibu Susan. Di dalam sakitnya, biarlah Tuhan banyak bicara. Tuhan, kami percaya keputusan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup Ibu Susan. Engkau tenangkan Tasya, anaknya. Engkau tenangkan suaminya. Biarlah keluarga ini belajar percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya ada dalam kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa buat Pak Risa Solihin, Tuhan. Biarlah Tuhan juga Engkau terus kawal kehidupan anak-Mu ini, Tuhan. Engkau juga terus pakai para dokter, suster yang ada, termasuk juga pengobatan yang sedang berlangsung. Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan kepada Pak Risa.
kasih-Mu juga limpah dalam kehidupan Pak Riza dengan seluruh keluarganya. Kami juga berdoa buat istrinya dan juga anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini juga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan kesembuhan buat kekasih-kekasih-Mu ini. Kami percaya kedaulatan Tuhan bekerja atas mereka semuanya. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kami hikmat dan pengertian. Kami mau belajar untuk duduk diam dengan Tuhan, membuka telinga hati kami, dan membuat setiap taburan firman yang ada akan mendewasakan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Pak Hengki, Bu Maria, shalom Opa Oma juga, dan setiap kita shalom. Saya melihat makin bagus ya, benar nggak? Makin bagus ya, makin bagus. Udah nggak grogi lagi kan ya? Oh dikit ya, tapi udah lumayan jauh. Tepuk tangan buat tim musik yang ada. Saya percaya kita semua sedang bergerak bersama-sama untuk menyiapkan penuaian yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin saudara. Oleh sebab itu kita juga akan banyak butuh para pengerja-pengerja ya, dan pengerja-pengerja yang ada. Yuk kita siap-siap, gembala-gembala kul yang ada. Ayo sama-sama bergerak ya. Dan kita akan mencoba untuk rekomitmen untuk para pengerja mulai dari guru sekolah minggu sampai ibadah raya. Kita akan coba sama-sama merapatkan barisan. Kita akan sama-sama untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan puji Tuhan kalau hari-hari ini kita sudah melihat bagaimana GBI Mekarsari sekalipun kelihatannya merambat, tetapi ada progres, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan ya kan. Dan juga kita bersyukur ya, ada jiwa-jiwa baru juga yang Tuhan hadirkan di tempat ini ya. Jadi yuk kita siapkan ladang kita dengan sebaik-baiknya. Yang setuju katakan amin. Ya, gembala-gembala kul, ayo siap-siap. Saya percaya kul-kul akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa sebagai ujung tombak ya pelayanan jiwa-jiwa yang ada. Yang mau katakan amin. Yuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Saya rindu kita membangun sebuah kebiasaan kalau kita mendengar firman Tuhan, ada catatan yang bisa kita catat dalam setiap firman yang disampaikan. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya supaya nanti di rumah kita bisa pelajari kembali. Saudara-saudara akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dapatkan dari mimbar ini gitu. Dan dengan cara seperti itu kita sama-sama belajar, katakan belajar. Ya kan, dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Oke, mungkin slide-nya bisa diperlihatkan. Hari ini judulnya adalah bagaimana kita hidup dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Lukas 13 ayat 18 sampai 19 firman Tuhan katakan begini. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ini adalah gambaran hidup saudara dan saya kalau kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Dan memang kalau kita lihat mulai dari bibit ditanam lalu kemudian biji itu tumbuh dan kemudian bahkan menjadi pohon dan sedemikian besar dan rindangnya sampai burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Itu adalah sebuah proses yang terjadi. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya, kita semua sedang berproses, katakan berproses. Belajar bagaimana menghidupi ya, dimensi kerajaan Allah itu sendiri. Nah kalau kita mau masuk dalam kerajaan, sebuah kerajaan, dan kita ingin menikmati segala sesuatu yang disediakan di dalam kerajaan itu, apa syaratnya? Syaratnya sederhana, kita harus tahu aturan mainnya. Betul apa betul? Kita harus bisa tunduk di bawah aturan-aturan yang ada di situ.
Baru saudara bisa menikmati segala fasilitas yang diberikan oleh Sang Raja di dalam kerajaannya. Demikian juga setiap kita, kalau kita mau masuk di dalam kerajaan Allah dan menikmati segala sesuatu yang Raja di atas segala Raja berikan, tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus belajar rule of the game-nya, aturan mainnya gimana. Itu sebabnya kita dilatih, katakan dilatih. Dilatih, diajar, ya, untuk kemudian kita bisa tahu, oh maunya Tuhan itu seperti ini. Caranya saya berjalan menjalani kehidupan harus seperti itu. Bagaimana caranya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita untuk kita kerjakan? Baca firman. Tidak bisa tidak. Setuju nggak saudara? Makanya kalau setiap kali saya sampaikan di sini, saya nggak akan bosan-bosan baca firman, baca firman, baca firman. Ya karena memang itu. Semua janji-janjinya ada di situ, semua aturan mainnya ya di situ. Dan ketika saudara baca, renungkan dan menghidupinya, saudara sedang masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah itu sendiri. Dan gak heran, semua yang dijanjikan Tuhan kita nikmati. Kenapa? Ya karena kita tahu bagaimana kita masuk ke dalamnya, kita ikuti cara-caranya, dan kita bisa dapatkan hasilnya di situ. Tetapi mulai dari biji sampai akhirnya pohon kecil, itu pun sudah kerajaan Allah. Pohon yang besar itu pun juga disebut kerajaan Allah. Sampai akhirnya begitu rindang dan besar, burung-burung bisa berhinggap di dalamnya, menikmati teduhnya pohon itu pun bicara soal kerajaan Allah. Hidup saudara dan saya adalah gambaran bagaimana manifestasi kerajaan Allah itu bekerja. Nggak langsung jadi. Tapi saudara dan saya harus terus belajar. Bertumbuh, berbuah. Sampai akhirnya kehidupan saudara dan saya bisa dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekeliling kita. Ada banyak burung-burung yang hinggap atas pohon itu. Menikmati teduhnya pohon itu. Bahkan kalau pohon itu berbuah, ada burung-burung juga yang bisa menikmati buah dari pohon itu. Betul apa betul saudara? Itu yang Tuhan mau. Ayo jalan sama-sama. Jangan berhenti saudara. Saudara, kita semua bersyukur. Kita semua karena kasih Tuhan kita semua sudah ditebus. Amin saudara. Kita memiliki jalan keselamatan. Kita bersyukur sampai di situ. Tapi jangan berhenti hanya di situ. Hal yang selanjutnya yang harus dikerjakan adalah bagaimana caranya kita mengubah cara berpikir kita. Mengubah hati kita. Amin saudara. Metanoia change. Cara berpikirnya diubah. Kata repent, kata bertobat yang Yohanes seru-serukan di padang gurun. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan, kalau saya dapatnya seperti ini. Di mana kita kata bertobat itu repent. Re itu artinya kembali dan pent itu bicara soal tempat tinggi. Jadi yang namanya bertobat bukan hanya berhenti mencuri, membunuh, berjudi dan semuanya. Bukan hanya sekedar di situ. Yang namanya bertobat atau repent artinya saudara dan saya mau untuk melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dari tempat yang tinggi. Beberapa waktu yang lalu sama-sama kita sudah belajar. Yang Tuhan mau, saudara dan saya, above only, selalu ada di atas. Engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Bahasa Inggrisnya dikatakan above only. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk selalu ada di atas, bukan ada di bawah. Amin saudara. Above only. Kalau saudara sedang digeser, dicobai, diganggu, digoda iblis untuk turun ke bawah, kalaupun hari-hari ini saudara sedang merasa ada di bawah, itu bukan tujuan Tuhan untuk tempatkan saudara di bawah. Tuhan tujuan menciptakan saudara dan saya untuk ditempatkan selalu ada di atas. Kalau hari-hari ini sedang ada di bawah, ayo ambil keputusan untuk segera naik ke atas. Pikirkan segala yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu, segala sesuatu yang ada di atas, bukan yang ada di bawah, yang duniawi. Setuju saudara? Dengan cara seperti itu kita bisa masuk dalam dimensi kerajaannya. Dan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nggak ada contekannya, buka Alkitabnya. Ini kebiasaan lihat PPT saudara.
Alkitabnya nggak dibuka. Ayo buka Alkitabnya. Buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ya biarin nggak apa-apa. Ya daripada tuh Alkitab udah diinstal nggak pernah dibaca. Ntar handphonenya yang makin pinter, saudaranya tetap nggak tahu apa-apa. Ayo buka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang pribadi Yesus. Ya, dia Tuhan. Ya, dia sepenuhnya Allah. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa dia juga adalah sepenuhnya manusia. Dia yang adalah Allah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia sepenuhnya, kita akan lihat apa yang Yesus teladankan buat hidup saudara dan saya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk sekedar mati tebus dosa saudara dan saya, karena kasih Bapa yang sedemikian besar buat setiap kita. Sehingga terbuka jalan keselamatan melalui penebusan yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bukan hanya itu. Yesus datang juga untuk memberikan keteladanan, katakan keteladanan. Dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana seseorang yang sudah ditebus harusnya menghidupi kehidupan seperti yang Yesus jalani dalam keadaannya sebagai manusia sepenuhnya. Yang setuju katakan amin. Jadi Yesus pun memberikan teladan kepada kita. Oke, kita sudah ditebus. So what next? What next-nya sederhana sekali. Ayo ikuti teladan Yesus sehingga kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Makanya ikut pemuritan. Di situ kita diajari bagaimana caranya supaya kita semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Karena di kul kita bisa diskusi. Kita bisa tanya jawab. Di ibadah raya hanya satu arah. Saudara dengar saya khotbahin. Betul nggak saudara? Tapi kalau di kul saudara bisa tanya untuk hal-hal yang nggak dimengerti. Memang belum tentu semua gembala-gembala kul bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya gembala kul bisa bertanya kepada orang yang bisa menjawab. Sehingga semua sama-sama belajar. Nggak diem-diem aja. Amin saudara. Saya rindu jemaat GBI Mekarsari adalah jemaat yang aktif, yang berinisiatif. Sekalipun ya kan, nggak ada yang khotbahin, saudara cari sendiri, belajar sendiri, buka Alkitab sendiri, doa sendiri, tanya Roh Kudus sendiri. Dan makanya makin lama kita memiliki roh yang semakin cerdas di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ayo GBI Mekarsari udah berapa tahun berdiri. Udah gak saatnya lagi kita disuapin terus, dicekokin terus. Ayo inisiatif. Ambil Alkitab, baca Alkitab sendiri. Gak usah disuruh-suruh lagi dong. Inisiatif karena memang roh kita lapar dan pingin dapatkan lebih banyak lagi kebenaran. Makanya saudara baca. Tapi banyak yang gak ngerti, gak apa-apa, baca aja dulu. Nanti Roh Kudus bantu kita untuk kita mengerti. Amin saudara. Nah sekarang mari kita lihat apa yang kita lihat dalam kehidupan Yesus. Lukas 2 ayat 41 sampai 47. Slide-nya tolong. Yang pertama, Yesus itu penuh dengan firman. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 47. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanan mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di mana? Dalam bait Allah. Puji Tuhan, lagi gak main layangan. Di mana? Dalam bait Allah.
Ngapain di situ? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Yesus pada umur 12 tahun sudah membuat tercengang orang-orang yang jauh lebih senior, yang jauh lebih tua dari Yesus saat itu. Bahkan di antara ahli-ahli Taurat, Yesus bertanya jawab di bait suci dan mereka semua mengakui bahwa Yesus sangat cerdas. Amin, saudara. Yesus penuh dengan firman. Saya percaya bagaimana Yesus di dalam kehadirannya sebagai manusia sepenuhnya. Dia bukanlah seseorang yang hanya diam-diam saja. Saya percaya Yesus adalah pribadi yang selalu membaca firman. Amin, saudara. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat sama-sama, Yesus penuh dengan firman. Baca firman, baca firman, baca firman, penuhi diri kita dengan firman. Terus dan terus dan terus. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang kedua, Yesus dibaptis dan penuh Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan katakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yesus penuh Roh Kudus. Yesus dibaptis dengan air lalu kemudian penuh Roh Kudus. Lukas 4 ayat 1 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Perhatikan, lihat. Yesus penuh dengan firman. Oke. Tetapi sebelum Yesus dibaptis, penuh Roh Kudus, lalu kemudian terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sebelum semuanya itu terjadi, Yesus belum memulai pelayanannya. Amin. Yesus belum memulai pelayanannya. Dan kita lihat setelah semuanya itu terjadi, Yesus dibaptis, penuh Roh Kudus, ada suara dari Bapa di surga, perkenanan Bapa turun atas anaknya. Baru setelah itu, Yesus bergerak melayani jiwa-jiwa penuh dengan kuasa dan otoritas. Nah, saudara, sekali lagi saya katakan, apa yang terjadi dalam hidup Yesus itu adalah sebagai bentuk keteladanan yang dimana saudara dan saya pun bisa mengalami hal yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Melayani penuh dengan kuasa dan otoritas. Tapi kita lihat, penuh dengan firman. Lalu ditambah lagi penuh Roh Kudus. Betul apa betul, saudara? Baru setelah itu apa? Pelayanan. Karena memang Roh Kudus itulah yang memimpin hidup saudara dan saya. Untuk bisa berhasil di dalam segala apapun yang kita kerjakan. Baik dalam aktivitas hidup kita sehari-hari ataupun pada saat kita melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus. Amin gak? Halo? Amin. Nah sekarang mari kita lihat sekarang. Ya, Yohanes 6 ayat 40. Hidup yang dikuasai Roh Kudus membuat apa? Kita tuh jadi seperti apa? Yang pertama, ya, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman.
Yang pertama, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, hidup dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Agar semua orang diselamatkan. Coba mari kita baca lagi ayatnya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Apa itu? Yaitu supaya setiap orang, everyone bukan? Oh iya, setiap orang yang melihat anak, jadi anak yang namanya Yesus harus terlihat. Dan karena Yesus terlihat di mana-mana dan yang percaya kepadanya karena melihat Yesus, melihat perbuatan Yesus, mengalami Yesus, mendengar suara Yesus, itu yang membuat mereka akhirnya percaya kepada Yesus. Akhirnya apa? Beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa di surga apa? Agar semua orang diselamatkan. Sekarang Yesus sudah ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bagaimana caranya Yesus terlihat di zaman modern seperti ini? Tidak bisa tidak. Saudara dan saya yang akan melanjutkan pelayanannya Yesus di muka bumi ini. Tapi dengar baik-baik. Sebagaimana Yesus melayani, demikian juga saudara dan saya harusnya melayani. Katakan amin saudara. Yesus penuh dengan firman, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Betul saudara? Ada perkenan Bapanya turun atasnya dan itu yang membuat ketika Yesus melayani penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Ya kan? Bagaimana caranya Yesus melakukan kehendak Bapanya? Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Lihat saudara, pengurapan turun dulu, baru setelah itu dikatakan ia telah mengutus aku. Ketika saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dia adalah raja yang bertanggung jawab. Dia yang akan memperlengkapi hidup saudara dan saya. Dia yang akan mengurapi saudara dan saya. Baru setelah itu Tuhan mengutus saudara dan saya. Untuk apa di situ? Perhatikan apa yang Yesus kerjakan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya 61 adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Yesus datang dalam kehadirannya sebagai manusia. Dia melakukan pelayanannya kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus penuh firman, Yesus diurapi, dan setelah itu Yesus diutus. Aku berkenan kepadanya. Inilah anakku yang kekasihi. Ada pengutusan gak? Ada saudara. Dan pada waktu Yesus bergerak, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang mati dibangkitkan kembali dalam nama Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus bergerak melayani jiwa-jiwa, Tuhan juga mau saudara dan saya berjalan dengan kuasa yang sama. Amin. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Pergi, sampaikan kabar baik dimanapun saudara berada. Sampai ke ujung bumi, jadi saksi Yesus. Ujung buminya kita di mana? Di Mekarsari. Amin. Lu bener. Lu karena bumi itu bulat. Saudara gak percaya bumi datar kan? Kalau bumi itu bulat, ujungnya bumi di mana? Bagi saya, di mana saya berdiri, itu ujung buminya saya. Ayo bergerak kemanapun kita berada. Kemarin pada waktu MDBJ, gembala sidang kita, gembala pembina kita mengatakan, cari jiwa, masuk sekolah-sekolah, masuk kampus-kampus tuh. Opa udah ngomong.
Kalau kita masih kuliah, masih sekolah, datengin teman-teman kita di sekolah, di kampus. Perkenalkan mereka tentang Yesus. Setuju, katakan amin. Jangan takut ngomong, kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Doa, Tuhan tolong Tuhan, taruh perkataanmu dalam bibir lidahku Tuhan untuk aku bicara di dalam ketepatan. Supaya meskipun aku cuma bisa ngomong sepatah dua patah kata, tapi ada kasih Bapa menyentuh kehidupan orang itu. Apapun profesi saudara. Mau gamers profesional sekalipun, hadirkan Yesus di situ. Karena yang main penuh Roh Kudus. Dan bawa jiwa teman-teman kamu kepada Yesus. Emang kebetulan kamu baru hari sekarang ini pertama kali datang ke sini? Enggak. Firman ini buat kamu. Amin. Minggu depan datang lagi. Keren. Nah, saudara, ayo. Apapun profesi kita. Yang halal tentunya loh ya. Jangan profesi copet gitu kan. Jangan. Ya. Yuk, yang kedua, apa yang kita kerjakan lagi? Apa yang terjadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, bagaimana dengan kita? Ya kan? Roma 8 ayat 19. Ya, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Tuhan mau saudara dan saya bukan bersembunyi, bukan ngumpet. Tetapi firman Tuhan katakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara ditempatkan di atas, gak mungkin ngumpet. Karena terang gak akan ditaruh di bawah. Kalau saudara sedang mengalami namanya mati listrik, nyalain lilin, itu ditaruh di kolong meja atau di atas meja? Di atas meja. Tujuannya apa? Supaya terangnya, sinarnya, radiasinya semakin menyebar. Betul nggak saudara? Above only. Terangnya anak-anak Tuhan seperti fajar di pagi hari. Yang kian lama, kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Matahari ada di atas atau di bawah? Atas, above only. Ayo dong, naik ke atas. Pikirkan segala yang bagus, yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan semua rencana-rencana ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Pikirkan semuanya itu. Berhenti untuk melo. Siapa gue? Emang gue layak pelayanan? Emang gue layak usir setan? Lah buat apa tuh kuasa dikasih kalau bukan untuk dipakai? Setuju gak saudara? Saya berdoa loh, supaya saudara punya pengalaman ngusir setan sendiri. Jadi nanti kalau ada tetangga atau siapapun di sekeliling saudara tiba-tiba ada yang kerasukan, usir sendiri. Setuju saudara? Oh mesem-mesem tuh, kenapa sih? Mbok ya katakan amin gitu loh. Amin. Tahu gak kenapa saudara dan saya bisa ngusir setan? Karena setan sekarang semua sudah dilucuti. Dan dia ada di bawah kaki kita. Kita ada di atasnya. Amin. Makanya jangan kebanyakan nonton film horor. Bunyi pintu krek, sedikit aja udah bingung. Latah lagi. Kelontang, darah Yesus, darah Yesus. Padahal cuma kucing nyenggol kaleng jatuh. Kebanyakan mikir di bawah sih. Mikir di atas dong. Amin saudara. Ya. Tiap malam doa Tuhan. Biarlah perlindunganmu ada atas keluarga kami. Kuasa darah Yesus nyata atas kami. Bahkan malaikat-malaikatmu Tuhan kirim membentengi keluarga kami. Saudara punya hak untuk lakukan itu. Minta sama Tuhan. Makanya firman-Nya dibaca. Amin saudara. Jadi saudara ngerti apa yang jadi bagian saudara. Apa yang memang saudara terima. Pakai semuanya itu. Siap ngusir setan? Terjadilah seperti apa yang kau katakan. Dalam nama Yesus. Seru ini. Tapi kalau nanti setannya udah diusir, orangnya diapain? Hah?
Diikat. Ini ibadah bubar ini beneran ini. Orangnya diajak dong ikut Yesus. Haiya. Udah setannya diikat, orangnya diikat. Ya gimana sih? Ih jangan sadis gitu loh, diikat, diguyur. Aduh apa sih? Udah tangking aja dalam nama Yesus. Nggak usah pakai metode-metode yang aneh-aneh. Udah. Karena nama Yesus itu sudah yang paling berkuasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Nah, ini adalah amanat agung tapi versinya kitab Markus. Nggak ada dicontekan, nggak ada. Baca sendiri di Alkitabnya. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ya, jadi sekarang saya tahu nih bikin PPT harus seperti apa. Semua ayat nggak akan saya masukin ke PPT, kagak. Saudara harus baca Alkitabnya sendiri. Amin, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tapi tugas saudara dan saya adalah beritakan kabar baik, beritakan Injil. Percaya nggak percaya itu urusannya mereka, bukan urusannya kita. Makanya jangan senep sendiri. Pak kok saya injili di orang belum terima Yesus. Tenang aja. Urusannya Tuhan. Dengan pribadi orang itu. Tugas kita apa? Sampaikan kabar baik. Setuju katakan amin. Ya kan? Tanda-tanda ini. Nah siapa di sini pengikut Yesus? Loh nggak semua. Takut disuruh ngusir setan ini pasti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa di sini orang percaya? Nah, bener nih. Cius. Oke, lanjut. Mereka akan mengusir, bukan ngusir mertua. Bukan ngusir mantu. Nah lo udah tenang. Jangan pakai sound effect dulu Pak. Terus apa lagi? Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan siap tumpang tangan atas orang sakit. Siap mengunjungi jiwa-jiwa. Doa saudara. Jangan bergantung sama tim kunjungan doang. Nah, kalau tetangga sebelah sakit, doakan. Minta izin dulu, boleh gak saya doakan? Kalau orangnya ngomong boleh gak saya pakai nama Yesus? Udah. Kalau orangnya boleh, hajar. Bukan dihajar orangnya, maksudnya doain. Waduh salah ngomong saya. Ya, langsung doakan, gak tunggu besok. Setuju katakan amin? Iya, ya kan. Mereka punya bahasa-bahasa yang baru. Perhatikan, orang yang penuh Roh Kudus, orang yang adalah orang-orang percaya, bahasanya beda. Itu yang membuat yang lemah jadi dikuatkan. Yang putus asa punya pengharapan. Kenapa? Karena bahasa yang kita bawa, bahasa kasih, bahasa yang berbeda dengan orang-orang dunia. Setuju nggak, saudara? Kalau orang-orang dunia mampusin tuh orang, maaf. Saudara datang membawa hal yang sebaliknya. Dan saudara datang dan berkata, hidupmu belum mampus. Karena ada Bapa yang mengasihimu dan ingin menyelamatkanmu. Percaya sama anaknya yang sudah mati tebus dosa kamu. Maka kamu akan diselamatkan. Amin saudara. Pakai bahasa yang berbeda gitu loh. Ngomong sama tetangga bahasanya beda. Bahasa yang baru sebagai orang-orang percaya. Jangan lagi dipakai bahasa orang-orang kampungan itu loh saudara. Dikit-dikit dasar antik. Sensor. Dasar bangkit. Sensor lagi saudara. Sensornya banyak banget saudara. Udah jangan dicolek-colek. Udah sadar sendiri aja. Ini kebiasaannya denger firman. Tuh dengerin. Jangan. Ngomong, firman ini buat saya, gitu. Ini gak apa-apa lama dikit ya.
Atau mau masak buat jam makan siang? Oh, jam 3. Jam 2, jam 3, tetepin yang mana? Oke, sekarang mari kita lihat. Yang kedua, seorang yang hidupnya penuh Roh Kudus akan berjalan dan bertindak dalam ketepatan sehingga Kristus tergambar dengan sempurna melalui kehidupan kita. Sekali lagi, yang kedua, kalau kita penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus, seseorang yang hidupnya penuh Roh Kudus akan berjalan dan bertindak. Katakan bertindak. Dalam ketepatan sehingga Kristus tergambar dengan sempurna melalui hidup kita. Kita adalah cermin Kristus. Apa maksudnya cermin Kristus? Cermin Kristus ini adalah gini, apa yang menjadi perbuatan Yesus di dalam melayani sesama, itu juga yang harus menjadi perbuatan kita di dalam melayani sesama. Apa yang menjadi perkataan Yesus di dalam melayani sesama, harus juga menjadi perkataan kita di dalam melayani jiwa-jiwa. Katakan amin, saudara. Kita adalah cerminan Kristus. 2 Korintus 3 ayat 18. Firman Tuhan katakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari, lo gak dibaca. Baca. Oh, catatannya enggak. Makanya jangan nyontek, baca Alkitabnya. Oke. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang namanya semakin itu artinya proses enggak? Semakin lama semakin besar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, as in a mirror, the glory of the Lord. Saudara adalah cermin dari kemuliaan Tuhan. Are constantly being transfigured into His very own image. Secara terus menerus mengubah dari dalam kepada gambarannya. Gambaran Kristus itu sendiri. Biarkan Roh Kudus membantu hidup saudara dan saya berubah dari dalam. Katakan amin. Tapi saudara dan saya yang harus memutuskan, Tuhan, aku mau berubah tiap-tiap hari. Setuju gak saudara? Karena Roh Kudus bukan roh yang suka maksa-maksa. Berubah gak lo? Berubah gak lo? Kalau gak berubah, enggak saudara. Itu bukan Roh Kudus yang kita kenal. Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut. Amin saudara. Yang ada dia membujuk kita. Dia ngomong pribadi kepada kita. Jangan gitu. Kamu bisa lakukan yang lebih baik dari itu. Dan semuanya, dan semuanya. Amin. Contoh lagi. Untuk itu kalau kita bisa mau berjalan dengan Roh Kudus. Oke. Yang akan membawa kita kepada keteraturan. Katakan keteraturan. Dan ketepatan. Katakan ketepatan. Nah, untuk bisa dituntun sama Roh Kudus supaya hidup kita teratur dan tepat, maka kita harus punya jiwa yang tenang. Wait upon the Lord. Menanti-nantikan di hadapan Tuhan. Jiwa saudara dan saya harus tenang, baru bisa dengar suara Roh Tuhan. Amin. Buka yuk Kejadian 41 ayat 38. Bicara tentang Yusuf. Coba slide-nya tentang Yusuf. Ya, kita lihat bahwa Roh Allah itu adalah Alfa dan Omega. Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah, bagaimana manifestasi Roh Kudus bekerja dalam Perjanjian Lama? Bahwa ternyata Yusuf pun hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Allah. Baca yuk 2-3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Kita bisa lihat di sini. Yusuf penuh dengan Roh Allah.
Yang membuat dia berjalan di dalam ketepatan. Meskipun ya, dia dapat mimpi bagus nggak? Tapi bagaimana mimpi itu menjadi sebuah kenyataan? Jalannya tidak mudah. Yusuf bermimpi kakak-kakaknya akan sujud menyembah dia. Artinya Yusuf yang jadi penguasa. Mimpi nggak? Mimpi. Tapi mimpinya membuat sebel kakak-kakaknya. Itu yang membuat akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. Betul saudara? Lalu kemudian membuat berita palsu kepada bapaknya. Mengatakan bahwa Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Tapi kemudian Yusuf diangkat dari sumur. Nggak lama diangkat. Paling cuma 1-2 kali nafas. Langsung dijual jadi budak. Turun lagi ke bawah nggak? Ya. Semua hak-haknya dicopotin sebagai budak. Yang ada hanya kewajiban. Betul apa betul? Tapi kerja di rumah Potifar. Dalam keadaannya sebagai budak di situ. Dia sungguh-sungguh mengerjakannya dengan takut akan Tuhan. Dan Yusuf adalah seseorang yang profesional. Meskipun jadi budak loh. Tapi dia kerjakan segala sesuatunya excellent. Itu yang membuat Yusuf disayang sama Potifar dan keluarganya. Betul saudara? Itu yang membuat Yusuf itu tampil begitu berbeda dari yang lainnya. Karena memang orang yang disertai oleh Roh Kudus. Perhatikan, orang yang disertai oleh Roh Kudus seharusnya orang itu disukai oleh banyak orang. Karena di mana ada Yesus, menarik banyak jiwa untuk datang. Katakan amin. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Yusuf penyembah berhala. Rakyatnya penyembah berhala. Betul saudara? Tapi Yusuf seorang Firaun. Firaun. Ya bukan Yusuf. Firaun penyembah berhala. Rakyat Mesir juga penyembah berhala. Tapi Firaun bisa berkata, Yusuf punya roh Allah yang jauh lebih besar dari segala dewa-dewa yang kita sembah. Bagaimana cara kita bisa dapetin orang model kayak dia ini? Bagaimana Yusuf memanifestasikan kuasa Tuhan ketika dia ada di Mesir? Betul gak saudara? Penjara tidak menghalangi cara Tuhan bekerja. Bahkan ketika Yusuf dipenjara karena difitnah oleh tante Potifar. Di penjara pun Yusuf menjadi orang kesayangan. Betul apa betul? Sampai akhirnya Yusuf diangkat tinggi. Keluar dari penjara bukan cuma sekedar keluar dari penjara. Tapi Tuhan mempromosikan Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Firaun sendiri berkata, yang membedakan aku dengan Yusuf hanya karena aku Firaunnya. Tapi kalian semua mesti dengerin apapun yang Yusuf ngomong dan ikuti semua petunjuknya. Dan Firaun sendiri mengaku di dalam diri Yusuf ada roh Allah yang sedemikian besar dan perkasa. Bagaimana caranya Yusuf memanifestasikan roh Allah yang bersama-sama dengan dia dalam kehidupan sehari-hari? Caranya dia mengambil keputusan. Caranya dia mengatur semua yang diperintahkan Firaun kepadanya. Dan kita lihat roh Allah yang membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Saudara mau dapatkan promosi dari Tuhan? Mau diangkat tinggi sama Tuhan? Above only. Selalu ada di atas. Bukan ada di bawah. Makanya gaya hidup kita, gaya hidup yang ada di atas. Bukan gaya hidup duniawi. Mulai hidupi gaya-gaya hidup ilahi. Katakan amin. Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Pulang dari tempat ini. Jangan tutup mata. Buka mata lebar-lebar. Perhatikan keadaan di sekelilingmu. Mereka butuh apa? Perhatikan. Melalui perbuatan-perbuatan baik. Katakan perbuatan baik. Melalui perbuatan-perbuatan baik yang saudara dan saya kerjakan bagi banyak orang. Dari situlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Yesaya 61, bagaimana Yesus menunjukkan kemuliaan Bapanya di sorga. Dengan cara Yesus mendatangi orang sakit, menumpangkan tangan dan orang itu sembuh.
Amin saudara. Mendatangi orang yang lapar dan memberi makan sehingga yang lapar menjadi kenyang. Bahkan membangkitkan orang mati menjadi hidup kembali. Bagaimana caranya Yesus memperkenalkan Bapanya di surga yang penuh dengan kemuliaan? Yesus melakukan banyak perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedemikian juga saudara dan saya. Ayo kita lakukan. Kalau saudara bukan orang yang pinter ngomong tentang Yesus, setidaknya saudara melalui perbuatan-perbuatan baik yang saudara dan saya kerjakan bagi banyak orang, Yesus akan berbicara melalui perbuatan tangan saudara. Amin saudara. Ada saatnya kok kalau orang itu bertanya, apa yang membuat kamu berbeda dari yang lain? Yang lain gak peduliin saya, yang lain gak mau telepon saya. Tapi kenapa kamu mau datang ke rumah saya? Kenapa kamu mau dengerin curhatnya saya? Kenapa kamu mau peduli dengan saya? Di situ saudara dan saya punya kesempatan untuk bicara. Sebab saya punya Yesus. Dan Yesus yang saya sembah adalah Allah yang penuh kasih. Amin saudara. Kerjakan itu. Ada orang sakit, tumpang tangan. Amin. Tumpang tangan dan berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Tapi Pak, kok gak sembuh? Tenang. Kesembuhan itu kedaulatannya Tuhan. Tapi saudara dan saya, tugasnya adalah menjadi partnernya Roh Kudus. Untuk mendatangi orang yang sakit, menumpangkan tangan supaya Roh Kudus menyalurkan kuasanya yang membuat orang itu menjadi sembuh. Roh Kudus adalah roh. Dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus ingin menjangkau banyak orang supaya banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saudara dan saya menjadi partnernya Tuhan. Katakan partner. Roh Kudus adalah roh yang tinggal di dalam diri kita. Dia pinjam tubuh saudara. Amin. Untuk datang kepada orang yang membutuhkan Yesus. Dia pinjam tangan saudara untuk saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik atas nama Yesus. Dia pinjam mulut saudara untuk menyatakan perkataan-perkataan Tuhan atas orang itu. Karena dia adalah roh. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Siap usir setan? Cius? Nah, kalau udah begini Pak Hengki tenang. Ya kan? Jadi kalau ada yang kerasukan, usir sendiri. Ya. Usir sendiri. Kalau Bapak Ibu telepon saya juga ngomong, usir sendiri, gitu. Jadi kalau ada yang kerasukan jangan telepon saya, percuma. Karena saya pasti ngomongnya apa? Usir sendiri, gitu. Ya. Udah ya, janji ya. Nah. Jadi kalau ada yang kerasukan, jangan telepon Pak Hengki. Jangan telepon saya, usir sendiri. Bisa? Siap tumpang tangan atas orang sakit? Siap kasih makan orang yang lapar? Nah, siap memberi telinga untuk mendengar keluh kesah orang? Siap dengan mulut kita yang mengeluarkan perkataan-perkataan Tuhan yang menghibur, yang menenangkan jiwa, yang membangkitkan semangat? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita doa. Roh-Mu yang hidup. Tunggu. Ya, yuk kita siapkan hati kita dalam perjamuan kudus ya. Pas. Roh-Mu yang hidup penuhiku, berdiri dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
Dibuka dulu, dibuka dulu. Nggak usah tergesa-gesa. Udah dibuka semua? Jangan diminum dulu saudara ya. Anak-anak di bawah 12 tahun atau yang belum dibaptis gak boleh ambil perjamuan ini ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri kalau sudah semua. Saya akan bacakan firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Sekali lagi, kalau saudara belum percaya sama Yesus, umur di bawah 12 tahun, belum dibaptis, jangan ambil perjamuan ini. Dan buat setiap kita yang sudah, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebelum kita makan roti ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Apa yang masih menjadi ganjalan hidupmu dengan Tuhan, beresin sekarang. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Layakkan kami untuk makan dan minum roti perjamuan ini. Biarlah perjamuan ini menjadi pengingat bagi kami semua, bahwa antara kami dengan Engkau ada perjanjian yang sudah terjadi. Biarlah Tuhan, Engkau yang sudah mati tebus dosa kami. Karena kasih-Mu yang sedemikian besar, darah-Mu tercurah atas kami. Dan kami menyambut dan kami mengakui tubuh dan darah Yesus yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih menebus setiap kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau sudah lakukan semuanya itu. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala yang Kau kerjakan bagi kami. Buat saudara yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Yang sedang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Pegang bagian tubuh. Syukur ya dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sinusitis, tidak lagi flu pilek. Dalam nama Yesus. Jantungmu sehat, paru-parumu sehat, ginjalmu sehat,
Ada keteraturan ilahi dalam tubuhmu. Semua bagian-bagian tubuh bekerja sempurna, tepat dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Keuangan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Usaha yang mati, bangkit kembali dalam nama Yesus. Harapan yang mati, hidup kembali dalam nama Yesus. Raih mimpimu dengan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Hubungan yang rusak, hubungan yang retak, pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, beri syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, beri syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, beri syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam nama Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Hikmat pengertian pewahyuan, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan dua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Saya mohon duduk sebentar, ada pengumuman tambahan.